Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma hamdan mustamir'an tahatayaka allati la tanhasir musallian ala nabil mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa ma ba'd. Yang saya muliakan guru kita Dr. Sugiharto, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Dan terus bisa imam serta satu lainnya, juga para sepuh, para orang tua, para pengurus majelis, juga sahibil bait serta jamaah semua yang hadir. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang banyak sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Sekedar mengingatkan kembali bahwa Ramadan gak lama lagi. Kita nggak tahu sampai apa enggak. Cuman harapan dan doa mudah-mudahan sampai. Amin. Cuman kalau ukuran saya gitu, kadang kapok ngasih nyampe, dikasih nyampe begitu lagi gitu ya. Nah karenanya tadi disampaikan bahwa persiapannya itu dari bulan Rejab, doanya juga dari bulan Rejab tuh udah disampaikan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kalau di bulan Rajab itu ada peristiwa besar Isra Mi'raj, kita ambil hikmahnya sholat. Salah satu hal yang penting dari sholat itu ada banyak pelajaran yang Allah kasih. Saya ambil di akhir lah, misalnya sujud yang 2 kali dalam 1 rakaat, kemudian ada duduk di antara 2 sujud. Sujud kita 2 kali karena memang waktu untuk Allah harusnya lebih banyak. Duduk di antara 2 sujud, doanya untuk urusan-urusan kita. Rabbik fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbik fili, dosa kita kepada Allah banyak apa dikit? Banyak. Maka ada istighfar Rajab tuh, Rabbik fili warhamni wa tub alaini. Nabi-nabi yang lain juga ngajarin istighfar dengan redaksi yang berbeda-beda, dengan cara istighfar yang beda-beda. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu juga istighfar. Ada Nabi Adam ya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan banyak juga salawat yang kemudian menjadi salawat istighfar. Rata-rata salawat yang kita baca juga salawat-salawat istighfar. Ada salawat yang diajarkan Habib Saleh Tanggul misalnya, salatan taghfir bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa tarid bihal sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pura-pura apal aja dulu. Ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi istighfar ini, karena kita minta ke Rabbik fili. Pertama ketika kita masih dikasih hidup di dunia itu ya mintanya ampunan terus. Orang yang terampuni dosanya hidupnya makin nyaman. Orang yang banyak dosanya hidupnya nggak pernah tenang. Jangan dosa yang banyak, dosa dikit aja itu nggak bikin tenang. Maling dah contoh, mana ada maling yang tenang? Kecuali maling berdasi kali. Ya kelihatannya tenang gitu, ketar-ketir juga. Ya maling suara misalnya. Ya maling suara rakyat, mereka khawatir juga. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
maling demokrasi, banyaklah. Jadi nggak tenang, setiap orang yang berbuat dosa nggak tenang. Kenapa kemudian kita diminta untuk selalu minta ampun pada Allah? Supaya ibadah kita juga ngelakuinnya tenang. Ramadan sampai karena harapan kita masuk Ramadan supaya ibadah yang kita jalanin tenang. Tadi kata guru kita harus tenang. Walaupun Ramadan punya duit segepok, beras sekarung, badan pada sehat kan? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman maknanya bukan duit segepok itu, maksudnya adalah keimanannya tinggi. Beras sekarung itu rasa syukurnya banyak. Sehat badan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, pikirannya tenang. Jadi orang yang memasuki Ramadan dosanya rada-rada hilang dah. Maka insya Allah ketika memasuki Ramadan ibadahnya rada-rada tenang. Karena dosanya rada-rada hilang. Jadi insya Allah rada-rada tenang. Warhamni, kita juga minta ketika hidup itu supaya dikasih kasih sayang oleh Allah. Sering kali saya sampaikan, an-nasu iyalullah, manusia itu keluarganya Allah. Maka nenangin orang lain itu Allah bakal tenangin diri kita. Ngasih sayang kepada orang lain, kita bakal dikasih sayang sama Allah. Nyusahin orang, maka Allah bakal nyusahin kita. Apalagi Ustaz bentar lagi udah mau susah penutupan. Semua tutup semua. Jadwal belum nyampe sampai hari gini gitu kan, ngeri-ngeri dikit Ustaz. Jadwal terawih belum dapat, penutup pengajian tutup. Ya kasihan Ustaz ya. Sebulan nggak makan berkat Ustaz. Masya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkasih sayang kita kepada siapapun. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah kamu kepada penghuni bumi, maka penghuni langit bakal kasih sayang kepada kita. Rabbil firli warhamni wajburni, minta dicukupin kita. Apa saja secara zahiriyahnya minta dicukupin, batiniyahnya dicukupin, hadirin. Tapi yang paling penting tentu batin kita. Manusia itu kan nggak ada yang cukup. Titik cukup manusia itu cuma bersyukur sudah. Banyak orang yang ketika dikasih cepet ya mencepet, ditambahin jadi 200 ya 200, semua begitu terus. Maka ada bocah yang nangisnya kelojotan gitu. Ya ketika duit cepeknya hilang, bocah dikasih duit cepek nih, duitnya hilang, nangis dia kejar. Wah pas dikasih duit lagi cepek diganti nih sama orang, nih gua ganti cepek, makin kenceng nangis. Lalu ngapa masih nangis? Saya dikasih cepek udah diganti. Coba kalau tadi nggak hilang kan jadi 200 gitu. Itu bocah tuh aduh. Jadi kalau gitu ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahas duit, saya nggak bahas yang lain-lain ya, nggak bahas bini nggak. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Warfa'ni, minta diangkat derajat kita. Hadirin, kalau timbang derajat jabatan maka kecil. Salah satu cara kita supaya diangkat derajatnya oleh Allah adalah bertawadhu 'alan nas, kepada manusia, rafa'allahu azza wa jalla. Maka Allah yang angkat derajat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat itu nggak mesti, bukan berarti yang sebutan gelar, enggak. Belum tentu kiai itu derajatnya tinggi, belum tentu. Ustadz belum tentu derajatnya tinggi, belum tentu. Gelar-gelar kampus ya begitu juga. Doktor,
MA, profesor, apalagi proposan. Ya dokteran itu nggak jaminan. Iya nggak nggak jaminan. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, kita kan sering ziarah nih ya ke makam wali Allah. Itu mereka gelarnya profesor bukan? Kan bukan. Kali dokter juga bukan juga. Apalagi timbang dokter Andes. Ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi timbang SPDI. Ya hadirin yang mahasyural Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, emang ada yang SPDI? Ada. Bodoh amat. Terima kasih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Biasa ya. Sarjana agak gimana? Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita mintanya derajat kita diangkat. Mana sih orang yang diangkat derajatnya? Hadirin yang dirahmati Allah. Antum istiqomah itu Allah angkat derajat kita. Orang kalau mau mengaji itu itu derajatnya lebih tinggi, masya Allah. Bahkan orang-orang yang ngaji nih Allah sebut nih majelisnya ini majelis surga. Jadi orang yang hadir di majelis taklim hakikatnya udah dilatih dia untuk masuk surga. Ini kelas pelatihan ini untuk masuk surga nih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun ntar mukanya nggak begini. Jadi kan muka-muka orang tapi pantas gitu. Ya ntar diganteng-gantengin semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan nggak masa di surga ada yang pincang kan nggak masa juga. Pantas kan? Nggak pantas. Tadi sehat. Amin. Masa. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa di surga tangannya kasar-kasar banget. Ya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi warafan warzuqni tadi dijelasin guru kita sudah. Makanya kita minta rezeki. Rezeki tadi mindset kita kan duit itu rezeki. Padahal kita hadir ke sini itu rezeki udah luar biasa. Dan rezeki terbesar itu Allah ridho sama kita. Tadi disampaikan rezeki paling sempurna. Lah ridho itu di mana? Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ridho itu Allah sembunyiin. Di mana? Di tiap ibadah. Kita nggak pernah tahu ibadah yang mana Allah ridho. Tapi biasanya di pengajian itu Allah suka ridho. Biasanya. Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan persoalannya adalah ketika ridho itu Allah berikan kepada kita, mungkin ya di bulan Rajab mungkin Allah kasih tuh ridho kepada jamaah majelis taklim PP. Tuh mungkin. Enggak datang. Enggak datang. Sayang tuh ridho. Ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu depan kali jatahnya Bang Martin kali. Sakit pinggang. Kagak datang. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Saya kata rezeki. Wahdini dikasih hidayah. Itu juga subhanallah kita minta dikasih. Maka para pencari hidayah itu orang-orang yang senantiasa mau dekat dengan Allah. Al-Fatihah dibaca apa sih doa kita di dalam Al-Fatihah? Ihdinas shiratal mustaqim. Padahal lagi sholat loh itu. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu bagaimana kurang lurus sih sembahyang? Lah sembahyang udah lurus banget. Tapi ngapa masih minta ihdinas shiratal mustaqim? Padahal kita sholat masih minta itu harus Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ketua ngomong gitu, ini si Anu nggak ngaji lagi udah dapat hidayah kali. Gitu. Sebab yang ngaji para pencari doang. Yang udah dapat hidayah udah kelar ngajinya. Ya ada Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'afini minta afiyah, sejahtera, badannya sehat, kantongnya penuh. Ya, ngebon apa-apa
perutnya penuh aja dulu ya, dengan subhanahu wa ta'ala. Pikiran juga sehat tuh, afiah tuh, pikiran sehat. Tadi guru kita nyampe tentang orang yang ditutup-tutupin tuh, janin ditutupin, junun juga ketutup. Junun itu orang gila, artinya pikirannya ketutup. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa terus minta kepada Allah supaya dia diberikan kesejahteraan tentang apapun itu ya, sehat badannya, sehat pikirannya, maka insya Allah itu ibadahnya akan menjadi tenang. Wa'fu anni, minta ampun atas dosa kita terhadap sesama makhluk. Kita banyak dosa nih sesama kita, pasti banyak ya, apalagi guru-guru kan yang banyak ngomongnya kan ustadz. Di sini dosa, di majelis taklim yang ono dosa lagi, sono dosa lagi, udahnya dosa bau besek lagi terus lagi. Agak berkabut. Ya diri dirahmati Allah subhanahu, maafin tadi ya. Ya hadirin sengaja nih, mohon maaf ini mungkin, mohon maaf ya rada-rada sewot dikit nggak apa-apa. Ini terakhir saya minta semua supaya ngisi gitu ya, insya Allah sampai jam 12. Ya rumahnya udah malam gitu. Kita kadang-kadang ngopi kuat sampai jam 12 gitu ya, tapi ngaji rumahnya bisa kuat bisa. Ya bukan jamaah sini ya, lubang buaya. Emang ngaji di lubang jadi bisa ya. Yang hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta ampun kepada saudara-saudara. Makanya maaf tahaduf dulu. Saya seringkali kalau salaman itu ya selalu ucapannya maafin ya, maafin ya. Karena saya ngerasa banyak dosa. Ya, itu salaman itu guru saya itu kalau salaman begitu. Maafin. Sama santrinya pun begitu. Padahal ukurannya guru kita itu kan gimana Allah, mestinya pahalanya lebih banyak, dosanya sedikit. Salah sama kita apa yang salah? Kita mau dimarahin guru Goredo. Ini kan enggak diomongin guru, mana saya waktu banget. Ya hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wah ini karena itu hadirinnya dirahmati Allah, kita dari Rajab itu udah dikasih sholat supaya tadi belajar, supaya minta yang tadi saya sebutkan. Jadi dalam doa duduk di antara dua sujud kita. Syaban supaya kita menambah ibadah kita. Di pesantren itu ada namanya kelas tajribi. Apa namanya? Tajribi, kelas percobaan. Biasanya bocah kan kalau masuk mondok itu pertama ditajribi dulu, dia masuk kelas percobaan, diajarin dulu baca Qur'annya, diajarin dulu bahasa Arabnya, diajarin dulu bahasa Inggrisnya, diajarin dulu dasar-dasar lah dulu ya. Cuman kadang-kadang sebulan 2 bulan bocah itu suka ngeluh, sebulan 2 bulan tuh suka ngeluh, Pak nggak betah gitu. Bapaknya nggak pernah mondok, ya udah pulang aja kalau begitu nggak betah. Ya dirinya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuran sekarang bocah mana yang mau mondok? Nggak ada. Bocah kalau suruh mondok nggak ada yang mau sekarang mah. Ada subhan. Padahal di rumah gue lewat dua rumahnya. Ya rumahnya anjing lewat gue rubuh. Ya tapi bertahan di rumah, emaknya ada, bapaknya ada. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersyukur walaupun paling tidak ya kita mondok, ini juga mondok nih, bapak-bapaknya mondok nih ya, seminggu sekali ya, tiap malam Rebo mondok ya, bener-bener mondok, kadang pulang jam 12 dalam talim kelar jam 10. Lu mondok di mana sih bang, kan begitu bini kita suka ngomong begitu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ketika masuk Sya'ban, Rasulullah yang pasti imannya kuat, pasti Rasulullah yang ibadahnya pasti sempurna itu Rasulullah. Tapi ketika masuk Sya'ban, tadi guru kita nyampein hadisnya, Nabi itu ibadah di bulan Sya'ban puasanya lebih banyak, bahkan di bulan Sya'ban nangisnya lebih sering. Ya sama kita kali ya, mulai Martin. Ya Allah, udah mau puasa beras kagak bisa. Ya subhanahu wa ta'ala, mana pernah ngaji udah pada tutup.
bisnis son habis bisa. Hadirin yang dirahmati. Ya hadirin, ini penting untuk kita siapin dari sekarang. Bohong kalau